nanti mukul paha dia atau mukul paha dia. Jadi dua orang ini tugasnya nangkap tangan dia supaya tidak bisa mukul lagi. 3, tangannya dia angkat tinggi supaya dia bisa mukul. Fokus ya. 3, 2, 1. Ayo terus. Santri Undercover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan Allah nikmat kesempatan hingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tidak lupa pula kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat beliaulah yang kita tunggu-tunggu di akhir masyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu di podcast Santri Undercover. Jadi santri kok gitu? Jadi santri harus utuh. Baik, tema kita pada hari ini ialah bulan Ramadan. Tapi sebelum kita membahas bulan Ramadan panjang lebar, marilah kita panggil bintang tamu kita, Agun Abdoli Pramaputra Ritonga. Baik, boleh kita perkenalkan diri On pada sobat-sobat kita ini? Ya. Oke, sobat-sobat undercover yang di rumah, perkenalkan nama Aun Abdoli Pramaputra Ritonga dari kelas 51 Putra. Ya. Oke On, langsung aja kita ke tema pada hari ini, bulan Ramadan. Apa sih bulan Ramadan itu? Nah, mengenai pengertian tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan berasal dari bahasa Arab romdo yang artinya panas atau sangat terik mataharinya. Nah, dahulu kala orang Arab itu menamai bulan Ramadan karena pada bulan ini matahari di sana sangat panas. Dan ada pendapat yang lain karena di bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, sehingga dinamai dengan Romdo karena di bulan ini kita dapat membakar semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Juga di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa menurut bahasa berasal dari kata saum yang artinya mencegah atau menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, atau segala hal lah yang bisa dapat membatalkan puasa kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat-niat tertentu. Nah, kita di Indonesia masih lumayan, puasa hanya sekitar 13 sampai 14 jam saja. Coba hitung, kita mulai imsak dari jam berapa? Jam 5 On. Dari jam 5 kita mulai hitung. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 13 sampai 14 jam lah. Buat 13 jam setengah kan? Ya. Nah, itu kita di Indonesia masih lumayan. Kalau di luar negeri sana, di daerah Eropa, Amerika, Australia, mereka bahkan berpuasa bisa sampai 20 jam. Ada yang 15 jam, 16 jam, sampai 20 jam lah. Lama ya. Gimana itu? Karena di sana mataharinya itu lebih panjang dibandingkan malam harinya. Nah, karena kita berpuasa nih, ada yang tahu nggak apa lapas niat untuk berpuasa? Mana tuh On lapasnya? Saya tahu On. Coba bilang. Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Nanti kalau salah betul kan? ini Aun. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi syanati lillahi ta'ala. Nah, itu Gimana? tahu. Benar, udah benar itu. Nah, itu masih lapas niat. Niat sebenarnya itu bukan hanya dilapaskan, tapi diletakkan di dalam hati. Mengucapkan lapas niat itu menjadi syarat yang wajib dalam puasa. Kalau kita tidak berniat, bisa saja puasa kita menjadi tidak sah. Oh, Nah. makanya ketika setelah sholat witir, makanya kita diingatkan untuk berniat. betul? Nah, setiap habis sholat tarawih, habis sholat witir, disuruh Bilalnya mengucapkan untuk berniat kan. Nah, itu dia. Kalau kita di malam harinya tidak bisa berniat, maka esok harinya di sebelum sahur masih boleh untuk berniat. Kalau lupa, ya puasa bisa jadi tidak sah. Oleh karena itu, banyak di antara kita yang mengikut niat dari mazhab Maliki, yang mana niatnya itu dipasang dari awal bulan Ramadan, yang diniatkan untuk berpuasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, agar mengantisipasi supaya tidak lupa untuk mengucapkan niat setiap harinya. Nah, kita sebagai orang Islam ada syarat-syarat wajib seseorang itu untuk berpuasa. Yang pertama, karena dia beragama Islam. Yang kedua, karena dia sudah mencapai usia baligh. Atau kalau dalam agama sudah, maaf cakapnya mimpi basah. Yang ketiga, dia mempunyai akal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, dia tidak dalam perjalanan jauh atau dalam keadaan musafir. Yang keenam, karena suci dari haid dan nifas. Dan yang ketujuh, dia mampu untuk berpuasa. 7 orang ini diwajibkan untuk berpuasa. Nah, usia balik atau sudah mencapai usia dewasa memang menjadi syarat wajib untuk berpuasa. Akan tetapi, sebagai orang tua, sobat-sobat di rumah yang menonton podcast Santri Undercover, nih, anak-anak kita harus dididik sejak dini supaya terbiasa untuk melakukan puasa di masa depan. Nah, setelah seseorang itu mempunyai syarat-syarat untuk wajib berpuasa, untuk berpuasa dia juga harus menjalankan rukun-rukun untuk berpuasa supaya puasanya itu menjadi sah. Penting ya. Ini sangat penting. Kalau tidak dijalankan rukun ini, puasanya bisa jadi batal. Yang pertama, niat. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, niat ini sangat penting. Kalau kita tidak berniat, bisa saja puasa kita menjadi tidak sah atau batal. Makanya kita harus berhati-hati, harus selalu ingat untuk berniat setiap malam. Nah, yang kedua, harus menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik itu karena makan, karena minum, atau karena kalau sudah beristri, bersetubuh. Nah, itu juga dapat membatalkan puasa. Makanya kita harus bisa menahan diri yang dari syarat rukun yang kedua ini. Jadi gini On, misalnya seorang perjalanan musafir dari sini ke Kota Pinang, itu apa termasuk musafir On? Kalau jaraknya sudah mencapai 90 km, itu sudah bisa dikatakan musafir. Atau bisa dibilang perjalanan 1 hari 1 malam dengan berjalan kaki. Kalau dari sini ke Kota Pinang, jaraknya kira-kira berapa meter? Sekitar 16 meter. Nah, cuma 16 meter. Itu masih belum bisa dikatakan musafir. Karena jaraknya masih terlalu dekat. Berarti suka 90 km gitu ya, On? Iya, harus sampai 90 km. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi On, gini kan, kalau misalnya ada orang safari, ini mulai dia safari dari malam nih, habis tarawih, salat tarawih dia kan, baru dia mulai safari dari malam hingga ke siang hari, dia lewat sahur dan lupa berniat. Itu bagaimana On puasanya? Kalau biasanya kita kan di sini habis sholat tarawih masih ada bisa baca niat kan? Ya. Nah, kalau misal dia tidak membaca niat mulai dari habis tarawih sampai siang hari ya, berarti puasanya tidak sah karena dia lupa berniat. Tapi kalau soal makan sahur itu bukan menjadi syarat sah puasa, tapi itu hanya sunnah.
Oh. Berarti makan sahur itu sunnah. Om. Ya, Kok nggak makan sahur tidak apa-apa? tidak apa-apa. Akan tetapi lebih baik kan sahur supaya kita lebih bertenaga di siang hari untuk berpuasa. Nah, kebetulan kamu bertanya tadi tentang makan sahur kan? Iya. Ada makan sahur itu kan termasuk dalam sunnah. Ada beberapa sunnah juga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita di bulan berpuasa. Nah, yang pertama itu tadi sahur. Nah, sahur menjadi salah satu sunnah supaya kita bisa bertenaga di siang harinya kan. Yang kedua, menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya berbuka. Bukan menyegerakan maksudnya sini udah azan zuhur langsung segera berbuka. Tidak boleh gitu. Ketika sudah waktunya berbuka harus segerakan berbuka. Tidak boleh menunda-nunda lagi. Yang ketiga, membaca doa untuk berbuka. Nah, itu juga menjadi salah satu sunnah ketika berpuasa. Terus yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Nah, kita bisa saja berbuka dengan sesuatu yang manis. Mau itu minuman atau makanan, pokoknya yang manis lah. Akan tetapi yang lebih disunahkan, kita pertama kali berbuka itu memakan buah kurma. Nah, Rasulullah suka untuk berbuka memakan buah kurma. Kalau tidak ada buah kurma, bisa diganti dengan air. Air apalah, bisa air putih atau teh manis, biar bisa jadi manis kan. Nah, terus yang keempat, memberi bukaan atau memberi takjil kepada orang yang berpuasa. Terus yang kelima, memperbanyak ibadah. Dan banyak lagi lah sunnah-sunnah yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita. Ada juga sunnah puasa yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu tidur. Hanya tidur itu bisa menjadi amal ibadah di bulan puasa. Nah, akan tetapi tidur yang bagaimana? Tidur yang mencukupi. Seperti yang tadi, tidur yang diniatkan hanya untuk menyimpan energi supaya bisa beraktivitas untuk tarawih, tadarus, atau itikaf di malam harinya. Nah, kalau tidur yang berlebihan itu bisa menjadi makruh puasanya. Kesimpulannya, puasa ini jangan kita jadikan sebagai bahan untuk rebahan aja, main HP aja, malas-malasan aja. Jangan, kita harus tetap semangat, tetap melatih otak kita, tetap selalu berpikir positif terhadap apapun yang kita lakukan. Nah, supaya kita jadi tidak malas-malas ini bulan puasa ini kan. Agak lesu-lesu mukanya nih, tengok. Bagaimana kalau kita main game? Game apa itu? Nah, nama gamenya pukul paha. Nah, ada yang tahu tidak? Ada on. Hah? Ada. Ada? Tahu gimana? Dipukul-pukul on Pak. Bukan begitu. Jangan. Kita akan masuk ke gamenya. Oke. Setuju kan? Setuju. Oke. Kayaknya seru. Lagi. Kamu sini aja dulu. Mainnya 3 orang. 3 orang. Oh. Jadi yang di tengah nanti mukul paha dia atau mukul paha dia. Jadi 2 orang ini tugasnya nangkap tangan dia supaya tidak bisa mukul lagi. Nah, nggak usah ditangkap ya, dipukul ya, disentuh aja. Ini boleh? Nggak boleh. Nanti enggak pula. Coba. Ya, ada paham ya. Udah paham ya. Oke. Paham ya. Oke, kita mulai ya. Oke, On. 3. Tangannya diangkat tinggi. Supaya dia bisa mukul. Fokus ya. 3, 2, 1. Ayo terus sampai bisa. Ayo. Terus sampai bisa tangkap. Bisa. Ayo bisa.
Terus. Lihat yang punya on. Udah. Coba. Tukar. Sama satu lagi. Dia kayak pengen main juga. Lu suka ini ya? Saya di tengah. Oh, coba di tengah. Ganti. Nah, Kok dia on itu? nggak apa-apa, gantian. Coba. Ayo mulai ya. Angkat tangan tinggi. 1, 2, 3. Wih, tangannya ditangkap, bukan pahanya. Nah, dapat. Udah kalah. Hukum. Kasih hukuman. Apa nih? Iya, kasih terserah. Gantian aja lah, idol tengah. Oh, gantian. Tukar. Bawa main. Aneh. Oke. Rapat lagi. Biar enak pukul lah. Angkat tangannya. 1, 2, 3. Jago bener ya. Konsentrasinya tinggi. Coba ganti. Oh, ini bisa melatih konsentrasi juga nih. 1, 2, 3. Cuma bisa nangkep ternyata, nggak bisa mukul. Fokus. Angkat. 1, 2, 3. Tunggu. Fokus. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Udah. Oke, udah cukup. Ya, gimana permainan? Seru kan? Bisa dipraktekkan juga oleh sobat-sobat undercover di rumah ya. Ngecit dia on. Coba praktekkan sobat-sobat undercover yang di rumah, bisa mempraktekkan game ini supaya bisa mengisi waktu luang di bulan Ramadan kita ini agar lebih bersemangat dan tidak bermalas-malasan. Oke, demikianlah podcast kita pada hari ini. Semoga sobat-sobat di rumah bisa mengambil manfaat ataupun mengambil apa yang bisa diambil yang bermanfaat dari sisi positifnya. Yang tadinya paparan oleh Agun Abdoli tentang puasa dan sekaligus permainan kocak yang telah kita buat tadinya. Semoga kita sehat-sehat selalu dan mendapat berkah pada bulan Ramadan ini. Amin. Jangan lupa subscribe di bawah ini channel Santri Undercover. Oke, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan waktu. Tetap di Santri Undercover. Jadi santri kok gitu? Jadi santri harus utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.